Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dhinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat di Masjid Alumni IPB yang semoga kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali lisan ini mengucap puja, puji dan syukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Bersyukur kepada Allah yang Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan sholat Jumat ini, setiap langkah kita menghapuskan dosa-dosa kita. Setiap hadirnya kita mengangkat derajat hidup kita dan menjadikan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling sempurna, tak ada noda, tak ada dosa. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat darinya, dan semoga Allah izinkan kita kelak bertemu, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib memberikan wasiat khusus untuk pribadi khatib sendiri dan umumnya untuk semua jamaah, agar kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi Allah sampaikan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Semoga hadirnya kita pada kesempatan Jumat kali ini membuktikan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sepulang dari sini ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita, yakni perubahan untuk semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Jumat kali ini adalah Jumat yang cukup spesial, karena Jumat kali ini adalah Jumat pertama di bulan Rabiul Awal. Kita semua tahu ada peristiwa yang sangat luar biasa di bulan Rabiul Awal itu. Di bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah, tentu dengan hadirnya bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan itu adalah bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus menjadi pertanda
awal terbaik untuk kita memperbaiki kualitas cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ingin diakui menjadi umat Nabi Muhammad. Kita semua kelak ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Dan kita semua kelak ingin bertemu, berjumpa, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang paling penting, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Apa alasan yang harus membuat kita semakin meningkatkan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari sekian banyak alasan, setidaknya ada 3 alasan utama kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 31. Perhatikan dengan iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Gak sampai di situ. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa di antara kamu sekalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, kita semua ingin mendapatkan cintanya Allah. Dan tidak ada yang paling besar dalam kehidupan kita kecuali rahmat kasih sayang Allah dalam kehidupan kita. Hari ini kita bisa sholat Jumat karena rahmat Allah. Hari ini kita masih diberikan umur, masih diberikan sehat, masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa beraktivitas. Hakikatnya karena rahmat Allah. Hari ini kita masih bisa berjalan, dipuji, dimuliakan oleh manusia, dihormati oleh manusia. Hakikatnya karena rahmat Allah. Apa rahmatnya? Allah menutupi aib-aib kita saja. Kalau seandainya Allah buka aib kita, rasanya tidak akan ada satupun di antara kita yang berani berjalan di muka bumi. Tapi Allah tutupi, Allah sembunyikan. Dan itu bukti rahmat Allah untuk kita. Dan jika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menggerakkan semestanya untuk mencintai hamba tersebut. Dan kata Allah, jika engkau ingin dicintai Allah, syaratnya adalah cintai Nabi besar Muhammad SAW. Kita bersolawat, kenapa? Ingin mendapatkan cintanya Allah. Kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW, kenapa? Ingin mendapat cintanya Allah. Kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, kenapa? Ingin mendapatkan cintanya Allah. Maka percayalah, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Karena mencintai Nabi Muhammad SAW itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Alasan yang kedua, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, karena kita semua membutuhkan syafaat,
pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Kita semua butuh syafaat pertolongan Nabi Muhammad SAW. Manusia itu setidaknya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam kubur. Yang kelima, alam kiamat. Yang keenam, alam dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'ats. Yang ketujuh, alam dikumpulkan, disebut dengan yaumul mahsyar. Yang kedelapan, alam ditimbangkan, disebut dengan yaumul mizan. Yang kesembilan, alam dihitungkan, disebut dengan yaumul hisab. Yang kesepuluh, alam diberikan pertolongan, disebut dengan yaumus syafaat. Yang ke-11, alam diperjalankan di sebuah jembatan, disebut dengan yaumus sirat. 12, alam ditentukan setiap amalan, disebut dengan yaumul akhirah. 2 tempatnya, surga atau neraka. Semua di antara kita ingin masuk surga, pasti. Semua di antara kita menjadikan surga sebagai cita-citanya. Kita berharap ketika nanti kembali kepada Allah, kita semua diseru oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Kita semua ingin masuk surga. Kita semua ingin Allah memanggil kita untuk masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, apa kita untuk masuk surga? Mohon maaf, rasa-rasanya kalau mengandalkan amal kita, rasanya masih jauh dari sempurna amal kita. Mengandalkan sholat kita, mohon maaf, rasanya lebih banyak yang tidak khusyuknya dibanding yang khusyuknya. Mengandalkan bacaan Quran kita, mohon maaf, rasanya masih belum sempurna tajwid dan makharijul hurufnya. Mengandalkan infak sedekah kita, mohon maaf, rasanya belum terlalu banyak dan kadang belum ikhlas infak sedekah kita. Mengandalkan puasa kita, mohon maaf, kadang hanya sibuk menahan lapar dan dahaga. Mengandalkan haji umroh kita, belum tentu mabrur. Lantas pertanyaannya, Ustadz Hilman, bekal apa yang harus kami hadirkan agar kemudian kami kelak masuk surga? Maka dalam khutbah yang singkat ini, jamaah azamkan di hatinya, ya Allah, izinkan kami masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena selama hidup kami mencintai Nabi Muhammad SAW. Selama hidup kami istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Selama hidup kami merindukan pertemuan dan perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, kelak di hari kiamat tidak ada yang bisa nolong kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yughni. Akan ada satu hari di mana semua orang berlarian, lari. Orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya, sahabat lari dari sahabatnya, semua lari. Kenapa? Yughni, mereka sibuk dengan dosa yang mereka lakukan. Tapi nanti akan ada satu orang yang akan mencari kita. Aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku?
Mana umatku? Siapa yang mencari itu? Nabi Muhammad SAW. Kalau ada umatnya yang kehausan, Nabi berangkat ke telaga Kausar, Nabi ambil air diberikan kepada umatnya yang kehausan, sampai kemudian tidak ada satupun umatnya kecuali akan Nabi tolong dan Nabi masukkan ke dalam surga. Setiap umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jemaah sekalian, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Karena kita semua membutuhkan syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, karena Nabi Muhammad SAW itu adalah suri teladan terbaik dalam hidup, portofolio terbaik dalam hidup, suri teladan terindah dalam hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri Rasulullah SAW itu suri teladan terbaik. Baginda Nabi itu semua aspeknya terbaik. Ketika beliau masih kanak-kanak, terbaik. Tumbuh jadi seorang remaja pemuda, terbaik. Menikah jadi seorang suami, suami yang terbaik. Jadi seorang ayah, ayah yang terbaik. Jadi seorang pebisnis, pedagang, entrepreneur, pebisnis terbaik. Saat jadi guru, guru terbaik. Saat memimpin perang, menjadi panglima militer, menjadi panglima militer terbaik. Saat beliau wafat pun, beliau meninggalkan pesan-pesan terbaik untuk kita umatnya. Maka jamaah sekalian, apapun kita profesinya, jadikanlah Nabi Muhammad SAW sebagai model terbaik dalam setiap aktivitas kita. Untuk kita yang seorang pebisnis, belajar bisnis dari Nabi Muhammad SAW. Tidak mengambil harta riba, tidak zalim kepada orang lain, tidak menipu. Kenapa? Karena tidak akan mendatangkan keberkahan. Setiap harta yang haram yang kita bawa pulang ke rumah kita masing-masing. Saat jadi suami yang terbaik. Siapa suami yang terbaik? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, sebaik-baiknya di antara kamu wahai suami, yang paling baik kepada keluarganya, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Maka jadi suami sayang sama istrinya, tidak ada KDRT di rumah tangganya, tidak menyakiti pasangannya, sayang kepada anak-anaknya. Saat jadi anak, hormat kepada orang tuanya. Itu pintu keberkahan dalam hidup. Dan itu dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, jangan sampai kita mengaku mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi akhlak yang kita hadirkan masih jauh dari apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah sekalian, setidaknya 3 alasan ini yang membuat kita harus makin mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mencintai Nabi Muhammad adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencintai Nabi Muhammad karena kita membutuhkan syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, mencintai Nabi Muhammad karena beliaulah suri teladan terbaik dalam kehidupan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin
liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini tidak lama, sebentar. Besok lusa, boleh jadi tahun ini, tahun depan, atau tahun-tahun yang telah Allah tentukan, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti menjadi orang baik, dan jangan pernah mencoba untuk berhenti dalam setiap kebaikan. Siapa orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di bulan Rabiul Awal ini, bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari terus kita dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa sholat di masjid di belakang imam, sholatlah. Sebelum besok disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah. Sebelum besok Al-Quran dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku. Kalau bisa sedekah, infak sedekah. Sebelum besok kita terlambat, karena sungguh banyak orang yang telah wafat di alam kubur, minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, hidupkan aku walaupun sebentar saja. Aku ingin menjadi orang yang ahli sedekah dan menjadi orang yang soleh. Yang masih punya orang tua, berbakti, berbuat baik sama orang tua. Yang punya keluarga, sayangi keluarganya. Yang dapat amanah, punya pangkat jabatan, amanah dengan jabatannya. Yang sedang beraktivitas, jangan terlalu sibuk dengan dunia sampai kita lupa dengan akhirat yang menjadi tempat pulang kita yang sesungguhnya. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini mampu melembutkan hati kita dan menjadikan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan kelak diizinkan kita bertemu, berkumpul, masuk ke dalam surganya bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dalam salat Jumat kali ini dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, siapapun di antara kami yang hadir hari ini, yang banyak dosanya, yang banyak maksiatnya, ya Allah kami mohon, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami.
Jangan kau pisahkan kebersamaan sholat Jumat kami kali ini, kecuali engkau maafkan semua kesalahan kami. Allah, siapapun di antara kami, jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang sedang terlilit dengan hutang piutang, ya Allah, bantu kami menyelesaikannya. Ya Allah, jika di antara sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, jika di antara ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Ya Allah, jika ada di antara kami yang punya hajat, mudahkan segerakan hajatnya. Allah, berkahilah sisa umur kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, berkahilah pekerjaan kami. Ya Allah, berkahilah rezeki kami. Ya Allah, berkahilah harokah dakwah kami. Ya Allah, istiqomahkan amal ibadah kami sampai kami wafat kelak dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, akuilah kami semua menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah, takdirkan kami nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Ya Allah, masukkanlah kami semua kelak ke dalam surgamu, bertemu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkahilah negeri kami Indonesia. Jadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, berkahilah para pemimpin kami di Indonesia ini ya rabbal alamin. Ya Allah, tolonglah saudara muslim kami di Gaza Palestina. Allahumma ansuril muslimina wal mustada'afina fi Gaza Palestina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.